Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat ya, sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkelimpahan, hatinya yang selalu berkelimpahan. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk menjemput kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yulhiful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu bahagia dan kita harus berbahagia. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan kita bisa juga istiqomah untuk tolabul ilmi, untuk belajar bersama. Ini sungguh karunia yang luar biasa ya. Saya ingin menyampaikan betapa besar pahala ibadah puasa ya, pahalanya
ibadah puasa itu besar sekali. Karena saking besarnya pahala puasa itu balasannya langsung dari Allah. Tidak bisa diukur berapa besar pahalanya. Langsung dari Allah. Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Bagaimana sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Tujuan dari puasa itu sendiri yaitu bertakwa, dan puasa itu perintah Allah, ya. Namun perintahnya diwajibkan atas kamu berpuasa, ibadah yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim. Namun bagaimana cara memerintahkannya? Cara memerintahkannya Allah sungguh indah sekali, ya. Tidak ada paksaan, walaupun diwajibkan tapi tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman. Diwajibkan atas kamu berpuasa, dan berpuasa itu agar kamu bertakwa, diberikan takwa. Jadi pahalanya bertakwa. Jadi takwa itu sendiri kedudukannya sangat tinggi. Kata takwa tadi agar kamu bertakwa. Bahwa menunjuk puasa itu juga kepentingan untuk siapa? Untuk diri kita. Karena posisi takwa itu sangat penting. Kita tentu paham bagaimana derajat manusia itu tergantung dari ketakwaan seseorang. Bahwa tidak ada satupun makhluk selain diri kita yang mengetahui tingkat ketakwaan kita, kualitas puasa kita, yaitu selain diri kita dan Allah. Ya. Ketakwaan di dalam kualitas kepuasa kita yang paling mengetahui, memahami seberapa besar kualitas niat kita di dalam ketaatan kita atau kualitas puasa kita, ya hanya yang tahu kita dan Allah, karena terletak pada niat kita. Jadi ketika kita seseorang berpuasa yang betul-betul niatnya karena Allah, insya Allah ia sedang berusaha untuk bertakwa, dan ia yakin bahwa Allah satu-satunya yang maha kuasa. Inilah yang kita harusnya kita tata niat kita. Jadi menahan lapar dan haus ini tentu kondisi yang barang tentu hal yang berat, teman-teman sekalian. Puasa itu, ya, karena memang fitrahnya manusia ingin memiliki hajat, yang ingin makan, ingin minum, dan seterusnya, ya. Karena semua itu dilandaskan pada manusia, kehidupannya seperti itu, punya nafsu, ingin makan, ingin minum. Namun karena yakin, karena dengan perintah tadi, karena dengan perintah Allah tadi, dan karena diwajibkan tadi, akhirnya mau melaksanakan puasa. Dan fadilah ataupun keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tentu banyak sekali, ya. Yang pertama tadi saya sudah singgung, yaitu balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsinya yang maknanya, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya. Untuknya itu artinya apa? Untuk kita sendiri, untuk yang melakukan puasa itu sendiri. Melainkan berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Jadi untuk siapa? Untuk Allah. Dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai. Puasa adalah sebagai perisai. Perisai itu apa? Sebagai tameng dari kemaksiatan serta dari neraka. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan dan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau, di antara kita semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor, berbicara yang kotor, dan jangan pula bertengkar. Dan apabila ia dimaki-maki oleh seseorang yang memusuhi, maka hendaklah kita berkata, sesungguhnya saya sedang
berpuasa. Itu diperintahkan Allah seperti itu. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maaf ya, saya sedang berpuasa. Ya. Maka dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Allah berfirman dalam hadis kursinya yang bermakna orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintah Allah. Puasa adalah untuk Allah dan aku, ini artinya itu aku siapa, dan aku Allah akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Jadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Selanjutnya dalam riwayat Imam Muslim disebutkan setiap amal perbuatan anak Adam itu, yakni manusia itu, merupakan kebaikan yang akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya, kemudian dilipat gandakan lagi sehingga menjadi apa? 700 kali lipatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa. Nah ini ya, selain itu amal yang lain, melainkan puasa. Kalau puasa itu karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk kita, untuk Allah, dan aku akan memberikan balasannya, dan Allah akan memberikan balasannya. Ya, orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatan, juga makanan semata-mata karena ketaatan kepada perintahku, itu ya, perintah Allah. Maka seseorang yang berpuasa itu mempunyai 2 macam kegembiraan, ya. Di sini juga ada disampaikan seseorang yang berpuasa itu memiliki 2 macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbuka dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Ya, ini teman-teman sekalian. Jadi pahalanya itu nanti akan ketemu langsung dengan Tuhannya. Sesungguhnya disebutkan ini masih hadis qudsi tadi, sesungguhnya bau bacin, bau mulut kita ini, orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, gitu ya. Keutamaannya seperti itu. Jadi Allah itu, teman-teman sekalian, pahalanya langsung dari Allah dan dilipat gandakan tanpa batas. Kalau amal-amal yang lain tadi sampai 700 kali, tapi kalau berpuasa itu Allah sendiri yang akan memberikan, berarti lebih banyak lagi, lebih banyak dari itu tadi. Dan bau mulut kita yang mungkin bacin atau banger ini, ya karena berpuasa, ya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Di samping tadi pahala yang langsung dari Allah, ini juga disebutkan, ya, orang yang berpuasa nanti akan dipanggil dari pintu khusus, ya, di surga nanti, ya. Diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda atau lembu ataupun unta dalam kepentingan di jalan Allah fi sabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita memberi makan dalam rangka untuk fisabilillah, masuk binatang tadi, kita akan dipanggil dari semua pintu. Inilah yang lebih baik. Maka jikalau seseorang itu yang ahli sholat, maka ada pintu surga yang khusus memang ahli sholat. Barang siapa yang termasuk dalam ahli jihad, maka akan masuk ke surga nanti melalui ahli jihad, pintu yang khusus jihad, dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, nanti juga ada pintu khusus ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu rayyan. Nah, pintunya pintu rayyan, pintu khusus ini. Artinya apa? Rayyan itu artinya puas atau kenyang. Puas, kenyang minuman. Ya, karena di dunia waktu puasa kan lapar, ya. Akhirnya di surga dikenyangkan, dipuaskan. Dan barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ya dipanggil dari pintu sedekah. Itu teman. Juga diperkuat dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, apakah tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang tidak dipanggil dari pintu-pintu itu? Tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ya ada, dan saya mengharapkan
agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi ya. Itu tadi yang dipanggil dari semua pintu tadi, yang termasuk tadi menafkahkan sepasang binatang tadi, termasuk itu tadi. Ya, jadi dan Rasulullah juga mendoakan Abu Bakar termasuk yang dipanggil dari semua pintu tadi. Dari Sah bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang maknanya sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Artinya puas dan kenyang, kenyang minum dan memuaskan. Dari pintu itu masuklah semua orang yang berpuasa, orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Dan tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk di situ. Jadi pintu Rayyan itu memang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa tidak bisa masuk ke pintu Rayyan. Dan dikatakan malah para malaikat itu teriak-teriak, dan pintu tadi juga teriak. Manakah orang-orang yang berpuasa? Manakah orang-orang yang berpuasa? Ya, memanggil-manggil begitu, mereka itu lalu berdiri, lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu Rayyan selain orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk semuanya, seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup sehingga tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Ini disampaikan dari kitab Mutafaqih Ilahi. Ya. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini sebagai motivator kita ya, untuk motivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini karena semata-mata karena Allah. Kemudian pahalanya juga bagi orang yang berpuasa. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fi sabilillah atau di jalan Allah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah. Kalau kita berpuasa sehari yang kita niatkan tadi fi sabilillah, ya balasannya hanya takwa kepada Allah. Melainkan Allah akan, balasan dari Allah apa? Allah akan menjauhkan wajahnya dari dirinya karena puasa tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Jadi menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. Sejauh dari antara wajahnya dengan neraka 70 tahun. Artinya dosa-dosa kita diampuni, kita dijauhkan dari neraka, baik yang akan yang setelah lalu maupun yang akan datang. Ditambah lagi juga diampuni dosa-dosa kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka diampunilah ya, diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan keberkahan. Di mana? Di saat makan sahur. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Gimana teman-teman tadi makan sahur apa? Orang yang kos-kos itu gimana ya? Ya, anak kos-kosan ya, ya itu perjuangan luar biasa ya. Maka nikmati ya, dikisahkan ya, juga tadi nikmati aja ya. Kemudian juga di samping makan sahur juga ada keberkahan selam tadi berbuka ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita berbuka harus menyegerakan. Kalau sahur apa? Mengakhirkan. Ya, menurut riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Ya, itu ya. Menurut saya. Jadi kita mudah-mudahan ini sebagai motivasi kepada kita untuk berpuasa hanya semata-mata fi sabilillah, hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala, dan pahalanya langsung dari Allah sendiri, dari Allah Ta'ala, dan banyak fadilah keutamaan ya. Demikian teman-teman sekalian, semua kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Mudah-mudahan kita semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wilzanu mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka amsali lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa kilam salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna alal hinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman fa inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la akiluna min syajari min zaqqum famali'una min halbutun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin
Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aitum ma tumnun. A'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun. Afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamukramun bal nahnu mahrumun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal munzil. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumun naral lati turun. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim ma'nun. La yasma'u la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadal hadisi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukatsibin nadhdallin fanuzulun min hamim fatasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Shadaqallahul adzim.